wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bapak Pengurus Yayasan Pendidikan Termuasir, sama-sama kita hormati dan muliakan bersama dengan seluruh keluarga besar Yayasan Pendidikan Termuasir berhadir. Kemudian ada Bapak Profesor Lahmudin Lubis ini sebagai penasihat kita di sini yang kita tuakan bersama dengan Ketua BKM yang semangatnya terus membara walaupun beberapa malam belakangan kayaknya kurang sehat, tapi tetap saja hadir karena semangat bubur kaji yang sudah 2 malam ini sudah ada di tempat kita. Kemudian kami lihat ada Bapak Rektor 3 ya. Ada Pak Rektor 3 juga, kami lihat ada Bapak Rektor 2 ya, sekaligus juga orang yayasan ini. Kemudian ada Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Dekan Fakultas yang berhubungan dengan ikan-ikan. Kemudian ada Bapak Dekan Fakultas Teknik dan juga Fakultas Ekonomi. Ada hadir di sini dan seharusnya ada kepala sekolah kami, tapi kepala sekolah berhalangan hari ini karena kerosehan. Ada Bapak Sinaga, Dr. Sinaga yang tadi malam dia nyalahin saya, kenapa nggak di share di grup udah mulai sholat katanya gitu. Ya Allah, aku disalahkan. Yang namanya tarawih ya kan, begitu Ramadan ya tarawih kan. Salahnya saya Pak. Tapi sudahlah, karena kawan sudahlah gitu aja lah. Kemudian ada Ibu Farida dan seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Pak, setiap malam beliau hadir Pak. Cuma sudah 4 malam ini beliau tidak hadir. Jadi kalah dia Pak sama kita. Nah, biasanya beliau hadir terus. Tapi kali ini kita kenakan dia Pak. Nggak kita umumkan di grup. Oke, hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita sudah masuk di tanggal 5 Ramadan 1444 Hijriah dan kita akan mulai pengajian kita. Dan bersama kita hari ini adalah Bapak Profesor ya sudah ya. Profesor Dr. Haji Azhari Akmal Tarikan. Selamat kepada gelar doktor profesornya, guru besarnya, dan beliau ini termasuk salah satu kandidat kuat untuk menjadi rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kita bingung sebenarnya mau mendoakan jadi atau enggak. Kalau jadi bangga kali awal, tapi kalau beliau jadi tahun depan tak ngisi pengajian lagi. Jadi bingung kita ini. Kita serahkan kepada Allah lah. Nah gitu dia, bagaimana baiknya ini Pak Prof ya kan. Nah gitu, kami berharap ya kalau jadi rektor pun ya tetap juga ngaji bersama dengan kami di sini biar kami bisa bangga yang isi pengajian kami itu rektor UIN loh. Gitu dia kan, jadi enak kami gitu dia. Ini kita tembak dari sekarang gitu, biar nggak bisa ngelak akan datang gitu. Oke hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita buka dengan basmalah pertemuan kita yang pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak meraja kalam, kita persilakan kepada Bapak Profesor untuk menyampaikan kajian pada hari ini. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah pada siang ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu setelah kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dalam keadaan berpuasa kita duduk bersimpuh mencoba mengkaji ayat-ayat Allah dengan harapan semoga kajian-kajian itu bisa menambah kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus yayasan, para rektor, para dekan, para sekolah, dan tentu saja senior saya, Profesor Lahmudin,
yang saya tak menyangka beliau hadir pada hari ini. Kalau tadi nampak beliau luar masuk, saya tak keluar dari mobil. Beliau hadir bersama kita, Ketua BKM, dan yang istimewa tentu Ustadz Syamsuri. Di masjid ini Ustadznya itu mau berganti-ganti, tak ada soal sebenarnya. Asal jangan yang bawa acaranya ganti. Selagi dia hidup tak kena ada orang berani menggantikan. Ya kira-kira begitu. Karena beliau bisa menciptakan suasana yang hangat. Sayangnya tak satu televisi pun melirik itu saja. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita pada kajian pertama ini untuk melihat secara jernih hakikat dari ibadah puasa. Dibanding ibadah yang lain, ibadah puasa itu sangat sederhana, simple. Kalau kita sholat itu ada 13 rukun sholat, malah bisa 18 kalau kita ikutkan semua tumakninah. Dan di dalam rukun itu memang kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Baca Al-Fatihah itu rukun. Tak dibaca Al-Fatihah sholat tak sah. Haji juga begitu. Ada rukun haji, ada wajib haji. Tak dikerjakan batal haji. Ada yang dilakukan lewat rukun itu. Tapi kalau puasa itu rukunnya kan hanya 2 saja. Satu niat, satu imsak. Niatnya itu pun boleh pilih, boleh harian, boleh bulanan, terserah saja. Kalau orang mau pilih bulanan, di awal Ramadan kemarin dia sudah berniat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Ini biasanya orang yang tak terjaga sahurnya bagus, niatnya itu bulanan. Bila-bila masa dia nanti terlambat bangun, aman. Dia bisa terus berpuasa. Karena kalau Ramadan itu memang harus ada niat. Puasa wajib ada niat, beda dengan puasa sunat. Kalau puasa sunat kita mau pasang niat pukul 10 pagi tak ada soal. Nabi pulang dari masjid sampai ke rumah ditanyanya istrinya, ada tak yang mau kita makan nih? Ada ya Rasulullah. Kalau tak ada ya sudah, tak apa-apa, kita puasa, selesai. Kalau puasa wajib tidak. Nah bisa harian, itulah yang dibaca tiap malam, inusian. Tapi niat yang paling tepat itu pada saat kita hendak melaksanakan, memulai imsak. Karena niat adalah qasdu syai' muqtaranan bil fi'al. Itu kaji yang lama kali. Pak Rizal Sabri itu ingat betul, dia dulu ada guru fikih kami, almarhum Dr. Andes Haji Darwis Rangkuti. Nah, itu dia ulang-ulang. Apa itu niat itu? Qasdu syai' muqtaranan bil fi'al. Makanya kalau dalam salat kan bukan pada usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i. Bukan itu yang niat. Itu lafaz niat saja, itu warming up saja. Tapi kita mulai berniat Allah, baru qalbu berkata aku salat maghrib 3 rakaat. Niat yang dibarengi dengan perbuatan sholat. Itu rukun pertama, berniat berpuasa. Yang kedua, imsak. Imsak itu apa? Menahan. Tidak ada yang dilakukan dalam ibadah puasa kecuali menahan itu sendiri. Gak ada disuruh membaca apapun, tidak ada disuruh mengerjakan apapun, tidak ada disuruh melakukan gerakan-gerakan apapun. Puasa itu hanya imsak saja. Makanya ketika kita berpuasa tak ada yang berubah sebenarnya dalam kehidupan kita kecuali kemampuan diri menahan dari yang membatalkan dan menahan diri dari yang merusak ibadah puasa. Ya paling-paling itulah kalau sudah puasa gak ngantuk sedikit. Nah itu bawaan saja sebenarnya. Bawaan sahur, bawaan lapar, agak lemas-lemas sedikit. Pimpinan pun tak berani marah-marah, ya kan namanya puasa. Tapi tak ada yang dikerjakan.
Namun Bapak Ibu sekalian, ternyata al-imsak itulah yang paling sulit dalam kehidupan kita. Kenapa seperti itu? Karena manusia punya kecenderungan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Manusia itu punya kecenderungan melampaui batas. Manusia itu punya kecenderungan melanggar batas. Maka ada contoh yang menarik. Coba perhatikan ayat waris ya. 11, 12, 13, 14. Pada ayat waris itu Allah kembali mempertegas tilka hudud. Itu adalah batasan-batasan Allah. Jangan engkau lewati, jangan engkau lampaui, jangan engkau langgar. Kenapa? Allah amat paham kita punya hasrat besar untuk melanggar batasan-batasan, apalagi kaitannya dengan harta. Makanya Bapak Ibu kalau cerita harta waris kita pernah singgung beberapa tahun yang lalu itu. Yang berpotensi melanggar batas tentang warisan itu pertama istri atau ibu atau emak. Yang kedua saudara tua atau saudara paling bungsu. Kalau anak tengah tak ada, itu anak tengah ini tak jelas nih ini posisinya. Kalau anak bungsu istimewa, anak paling kecil. Anak paling besar dialah yang sering disuruh menempati rumah pusaka. Kalau tak dia yang paling bungsu. Anak tengah ini udahlah macam ada tak ada saja lah. Memang sedih lah jadi anak tengah itu sedih. Yang ketiga, siapa yang berpotensi melanggar itu? Itu adalah suami yang ditinggal oleh istrinya. Dari mana seorang ibu bisa melanggar batasan Allah pada saat dia tidak mau membagi harta warisan dengan alasan rumah ini bersejarah, rumah ini ikatan cinta. Dari rumah ini lah kalian lahir, tahu kalian kata dia. Marah dia kalau begitu ada anaknya, minta dibagi. Padahal yang dia lakukan itu adalah melanggar batasan yang telah ditetapkan Allah. Makanya ini berkali-kali diingatkan, hati-hati sekali. Maka ibu yang bijak begitu meninggal suaminya, dia kumpulkan anaknya. Ayah kalian udah meninggal, cuman kalian buat rumah ini? Cuman kita buat harta ayah ini? Kata anaknya, selama mak masih hidup, kami tak ganggu gugat. Mak tinggal sini, mak mau nikmati apapun terserah mak lah, kami tak ganggu. Disinilah mamanya baru aman tinggal di rumah itu. Kalau abang paling tua bagaimana? Abang paling tua nempati rumah itu. Tak mau dia membagi warisan itu karena dia pun merasa tak punya tempat tinggal. Adiknya minta bagi, ditolaknya dengan berbagai macam alasan. Dia tak tahu bahwa dia menempati rumah pusaka itu tiap hari dia berinvestasi terhadap dosa dirinya. Adik paling bungsu juga begitu, karena dia merasa dulu orang tuanya mengatakan udah kau yang paling kocik, kau udah tinggal di rumah dia. Itulah dianggapnya seolah-olah pemberian, tinggallah dia di rumah itu. Ada duit sedikit buat teras, ada duit sedikit buat dapur, ada duit sedikit dirombak. Akhirnya dia bilang banyak kali duit di rumah ini, tak berani orang lagi menuntut warisan. Padahal dia melakukan kesalahan. Yang paling gawat itu adalah itu kalau ayah-ayah itu nomor 4 dia yang meninggal istrinya nomor 4. Ya itu kalau dia tak bagi harta warisan, anaknya tak beri izin dia nikah, itu saja. Saya bersyukur waktu istri saya meninggal dunia, anak saya masih kecil. Ini tak maksud nyindir siapapun. Ada itu jemaah yang tanya, Ustaz, apa Pak? Tak dikasih anak saya nikah. Bapak punya harta waris. Ibu dulu ada harta waris? Ada. Kalau tak Bapak bagi itu sampai kiamat pun tak diizinkan anak Bapak kawin. Iya. Jadi cuma Ustaz bagi warisan itu saja. Rupanya masuk akalnya Bapak Ibu. Besok telepon dia, Ustaz udah saya bagi warisan tuh, malah orang tuh mendorong saya sekarang. Alasannya pun cantik, kami tak mau kehilangan ayah, ada suami kami, ada anak kami, cuma anak pula ya.
Tapi carilah yang elok, yang disorongnya dulu. Oh, itulah Pak, kan udah Bapak bagi warisan belum dibagi. Mana dia mau izin gitu kan? Jadi itu persoalan itu sederhana saja, karena kata hudud di situ ada di dalam ayat-ayat warisan. Dan termasuk nanti kalau kita bicara fikih jinayah itu juga ada hudud, artinya jangan melampaui apa yang telah digariskan Allah. Ta'zir, hudud, qisas, segala macam. Itu ketentuan-ketentuan yang tak boleh dilakukan. Tapi manusia itu punya kecenderungan untuk melampaui itu. Nah, kalau kita perhatikan Al-Quran, ada dua model pengendalian ini. Yang pertama, pengendalian yang diungkap dengan kata as-shaum. Yang kedua dengan kata as-syam. As-syam itu 9 kali dalam Quran, 7 dalam 7 surah. As-shaum itu 1 kali. Inni nadartu lirrahmani shaum. Itu kan tragis itu kisahnya Bapak Ibu. Maryam mengendong anak koci, ribut orang kampung. Maryam, ayah kau tuh alim, ayah kau tuh soleh, emak kau tuh pun solehah. Ya walaupun sekarang Bapak Ibu kan udah terbalik, banyak laki-laki solehah, banyak ibu-ibu soleh. Jadi kalau ibu-ibu rajin kali keluar mau sholat kah, mau jamaah kah, segala macam, ibu-ibu soleh. Bapak-bapak memang sholat juga deh, tapi di rumah itu namanya bapak-bapak soleh. Engkau ni ayahmu tuh soleh, emakmu solehah, tidak ada pernah tercela, bukan penzina segala macam. Kenapalah kau punya anak tak ada ayah? Ingin kali Maryam menjelaskan itu, ingin kali Maryam menjawab itu. Tapi kata Allah, imsak as-shaum. Tak usah kau jelaskan apa. Di sinilah Bapak Ibu ada makna, tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tapi kalau Pak Edi sidang sama Pak Lukman, jangan tak dijawab pertanyaan. Ini kata Ustaz Guru tak semua bisa dijawab. Diam, kenapa Pak Edi? Jawab aja, tak betul itu, bukan situ. Bukan di situ tak menjawab itu. Kenapa? Apapun jawaban Maryam, orang tidak akan percaya dengan itu. Tapi Maryam mengisyaratkan kepada anaknya, lalu Isa lah berkata, aku adalah hamba Allah, aku adalah Rasulullah, aku diutus mengajarkan salat, aku diutus mengajarkan zakat, aku diutus untuk mengajarkan berbuat baik kepada orang tua. Jawaban Isa membungkam mulut-mulut usil kala itu. Di situ ada kata as-shaum, menahan diri untuk bicara. Ternyata Bapak Ibu menahan diri untuk bicara itu susah, apalagi ustaz-ustaz. Itu paling berat. Makanya kalau ada 52 minggu Pak Syamsuri, jangan penuh khotbah aja waktu. Sisakan untuk bisa mendengar. Kalau nggak Anda bercakap saja waktu. Itu ya. Kalau asyam itu adalah puasa dalam makna fisik. Sulit mengendalikan diri, sulit untuk tidak berbicara, itu sulit sekali. Dan kita menemukan beberapa hadis Nabi yang menyatakan untuk lebih bagus diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tak bisa menceritakan yang baik, tak bisa menceritakan yang bermanfaat, yang paling bagus adalah diam. Diam itu menahan diri untuk tidak bicara. Kapan mulai menahan itu? Begitu dia ingin kali dia cakap, tapi dia sadar apa yang dia cakapkan ini tak ada manfaat bagi orang yang mendengar, maka dia memilih untuk menahan diri. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan Al-Quran ya, itu kan ada beberapa contoh orang yang berhasil menahan diri, mengendalikan diri. Ada yang tidak berhasil. Mungkin Fir'aun itu contoh orang yang melampaui batas. Idhab ila Fir'aun fa'indahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas. Dia langgar batas. Itu apa batasnya?
Fir'aun itu batasnya sebagai manusia, tapi dia lampaui dirinya menjadi Tuhan. Sama lah, awak sekretaris, tapi gaya awak gaya ketua, itu penyakit. Kalau sekretaris sajalah, bendahara sajalah. Ini kadang-kadang wakil dekan, dia pula merasa dekan. Ini kacau terus. Di sini tuh Ustaz. Di sini tak ada dekat sini. Dekat sini. Karena ada batasan, ada koridor-koridornya itu memang tak boleh dilampaui, tak bisa dilampaui. Dan kan masih ingat Pak, dalam masjid saja itu ada otoritas. Saya terkejut. Ada sebuah masjid, ditulisnya di papan itu, komat hanya dilakukan oleh orang yang sama. Kenapa muncul kalimat itu? Karena banyak orang tak tahu batas, banyak orang yang menerobos, dia pikir komat itu hak semua orang. Tidak. Tidak. Muazzin berhak terhadap waktu salat. Hakikatnya muazzin tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh rektor sendiri. Tak bisa. Di sebelah ada seminar, masih berlangsung, yang cakap menteri, masuk waktu salat, apa kerja muazzin? Azan. Gak boleh, ini bisa ada seminar, gak enak sama menteri, gak ada Pak. Karena agama memberikan otoritas kepada muazzin untuk mengumandangkan azan, karena perintahnya langsung dari Allah. Muazzin, begitu masuk waktu sholat, engkau harus segera azan. Tetapi kapan mulai sholat bukan hak muazzin, itu ingat. Kapan mulai sholat itu hak imam. Makanya kalau muazzin yang paham dia tentang fikih, dia tidak akan qomat sebelum imam mengambil posisi di tempat imam. Kita kan tidak, mau kejar-kejar imam tuh. Apa bisa mengejar, muazzinnya udah qomat duluan. Padahal bukan itu. Muazzin haknya waktu sholat, imam haknya kapan dia mulai sholat. Makanya kan kalau kita nanti lihat pada sejarah Nabi, kan tak ada orang berani jadi imam sampai Nabi hadir atau Nabi mewakilkan kepada yang lain. Jadi itu Bapak yang tidak boleh dilampaui. Fir'aun melampaui dirinya sebagai Tuhan. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Akhirnya apa? Fir'aun hancur sendiri. Karena kapasitasnya tidak menjadi Tuhan. Kapasitasnya adalah sebagai manusia. Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang, itu ketemu dengan kasus Nabi Adam alaihissalam. Uskun anta wa zaujukal jannah, wahai Adam, tinggallah engkau di sini bersama istrimu di jannah. Terserah jannah mau diterjemahkan dengan surga atau jannah mau diterjemahkan dengan taman surga. Fakula minha, makan apapun yang engkau inginkan, gunakan apapun yang engkau inginkan, haitsu itu, manapun yang engkau mau, silakan saja. Tapi Allah kasih batas. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon ini. Syukurlah kita tak lagi berada di era Orde Baru. Dulu Orde Baru, wah ini ayat ini ditafsir. Jangan kamu dekati pohon ini, maknanya jangan engkau dekati pohon beringin. Kenapa Bapak Ibu? Dan itu bukan sederhana. Coba periksa ayat-ayat tentang pohon dalam Quran, itu adalah pohon-pohon yang rindang. Inda sidratil muntaha. Sidr itu apa? Pohon yang rindang, tanpa duri. Oh, tapi begitu jumpa ayat ini maksudnya jangan dekati pohon. Orang itu pun tak mau kalah. Nabi pernah melakukan perjanjian Hudaybiyah di bawah pohon yang rindang. Tahu tak kalian pohon apa tuh? Pohon beringin gitu. Waktu Nabi buat perjanjian Hudaybiyah itu di bawah pohon beringin. Itu tafsir-tafsir politik itu ya, tafsir-tafsir politik. Adam itu kurang apa Bapak Ibu? Ini penting sekali untuk kita merenungi, untuk mengukur keberhasilan puasa itu di mana? Yaitu tadi kemampuan imsak itu, mengendalikan diri, sadar posisi, sadar status, sadar kita berada di mana. Ketika Adam diberikan kewenangan yang cukup luas untuk menikmati apapun yang ada di taman surga, yang dilarang hanya satu saja,
Itu kalau kita ibaratkan di hadapan kita ada hidangan makanan, ada 20 jenis makanan, cuman di tengah ada mangkuk bertulis mamnu haram, tapi yang lain boleh. Meja yang sini semuanya haram, yang boleh cuma satu. Yang mana yang paling mudah bagi kita? Apakah orang akan melirik yang haram? Logikanya kan enggak. Ngapain yang dilarang itu yang kita intip-intip? Padahal masih banyak ya boleh. Tapi karena kecenderungan kita itu memang suka melampaui batas, suka melanggar batas, akhirnya yang satu itulah pun dikejar juga. Dan iblis tahu apa yang ada di hatinya Adam. Adam tahu tak kau kenapa dilarang Tuhan kau dekati pohon. Ini namanya syajarat al-khulud. Syajarat al-khulud itu artinya pohon kekekalan. Kalau kau dekati pohon ini, kau makan buahnya, kau akan kekal selama-lamanya. Tuhan tidak ingin kau kekal di situ. Terpancing Adam. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau ada orang mau 3 triliun. Payah kan melepaskan jabatan itu payah. Kecuali dengan kesadaran batin. Makanya orang-orang tua dulu kalau kita ngaji-ngaji dulu, setiap sholat itu kan ada zikir yang kita baca. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Itu kalau dihayati ayat itu ingin mengatakan kekuasaan yang diberikan kepada kita itu karena Allah ingin berikan kepada kita. Tapi Allah bisa cabut kapanpun dia mau, karena itu bukan milik kita. Kalau ini orang sadar, nggak ada orang yang stres manakala jabatan lepas dari dirinya. Perubahan-perubahan biasa-biasa saja. Ikut orang mencalon rektor, ikut hawa. Kalau takdir berpihak kepada hawa ambil, tak berpihak tak apa-apa. Tapi sebagai junior lah bilang, lah kemana Bang Lamudan, kemana ini? Udah maju dinda. Kalau tak maju, tak menang awak, salah Bang Lamudan lambat. Kayak begitu. Nah di situ Adam gagal ya. Adam gagal. Dia mendekati syajarat al-khulud. Ini pelajaran penting Pak. Siapapun yang melampaui batas, dia akan mengalami hubud. Hubud itulah yang disebut dengan kejatuhan. Kejatuhan apa? Kejatuhan moral, kejatuhan intelektual, kejatuhan spiritual. Itu yang dialami Adam. Maka Adam melakukan recovery-nya itu panjang itu sebenarnya. Kan kita hanya melihat doa Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi kalau dicermati doa itu yang lebih tepat dengan munajat, itulah kesalahan terdalam pada diri Adam yang terlambat dia sadar. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah aku telah menzalimi diriku, kondisiku begini nih ya Allah, bukan karena engkau, bukan engkau yang buat, tapi ini aku sendiri yang buat. Kenapa Bapak Ibu? Kita juga punya kecenderungan manakala kita jatuh, kita menyalahkan orang lain. Kita jatuh menyalahkan lantai, kita jatuh menyalahkan tangga. Adam tidak, Adam sampai pada kesadaran terdalam. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah akulah yang menyebabkan diriku begini nih ya Allah, bukan engkau marah, bukan engkau sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau tak engkau ampuni aku, wa tarhamna. Nah di sini hebatnya doa. Di sini hebatnya, kan ada cerita itu Pak. Cerita seorang istri yang dia, ini Ustaz Samsuri biasanya hafal cerita-cerita yang dia selingkuhi. Jadi setelah itu suaminya sadar betapa dia rugi meninggalkan istrinya itu. Lalu dia telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Setelah dia renungkan, abang mau balik lagi kepadamu. Kata mantan istrinya ini, di dekat abang itu ada kaca tak? Ada gelas tak? Tak ada. Coba ambil dapur. Diambil suaminya lah, gila kau gitu. Biar aku ambil juga lah gelas ini katanya. Diambilnya lah gelas itu. Coba lempar ke lantai. Udah katanya. Pecah. Begitu pecahnya kaca tuh, begitulah pecahnya hatiku.
dan kau tak bisa menjadikannya satu kembali, kata istrinya. Kata suaminya pun tak bodoh, yang kulempar tadi gelas plastik, tak pecah. Begitunya udahlah, baliklah, kata dia. Balik lagi dia. Itu menunjukkan ada orang bisa memaafkan kita, Pak, tapi tak ada sayang lagi. Ini yang paling berat, Pak. Laki-laki itu di situ paling berat. Disakiti istrinya bilang ku maafkan banget, tapi habis sayangku tuh tak ada lagi. Banyak di sini begitu. Adam itu bilang, ya Allah, jangan engkau hanya ampuni aku. Kalau engkau hanya mengampuniku dan sampai batas itu, aku tetap tidak mendapatkan apa yang kuinginkan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau tak engkau ampuni aku, tidak engkau sayangi aku, jadilah aku orang yang merugi. Itu kalau kita cermati munajat Adam itu, Bapak Ibu, itu adalah Allah ada yang paling mendalam terhadap peristiwa kecil karena dia tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak mampu mematuhi batas-batas hudud, garis-garis yang telah ditetapkan Allah. Tapi kita juga punya cerita yang bagus kan, seperti Maryam bisa imsak, bisa tahan diri. Yang paling hebat itu adalah Al-Quran juga memberikan contoh seorang sosok Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu luar biasa, Pak. Jadi kalau kita sekarang aku nih, kalau jadi pejabat tidak akan korupsi lah. Alah, taklah, kecil itu, tak bisa. Aku tak akan korupsi. Aku nih tak akan pernah bisa digoda wanita. Kalau cakap-cakap aja kan tak ada artinya itu. Dia belum teruji. Jadi pejabat dia dulu, korupsi tidak. Di situ baru. Digoda perempuan dia dulu. Ada memang perempuan yang menggoda dia, yang cantik, yang elok segala macam. Dia bisa bertahan untuk tidak ikut godaan itu. Baru dia mengatakan dirinya bisa tidak digoda. Kalau awal sekarang bilang aku tak bisa aku digoda perempuan, tak ada pun perempuan mau menggoda dia. Adalah musik. Ini kasusnya Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha yang cantiknya luar biasa. Kesempatan ada, peluang ada, dan jangan anggap Yusuf tidak tertarik kepada Zulaikha. Tidak. Ayat itu justru menyatakan Yusuf juga punya hati. Walaqad hamma biha wa hammat bih. Ada hasrat pada diri Nabi Yusuf sebagaimana hasrat pada Zulaikha. Peluang terbuka lebar. Disinilah sesungguhnya apakah dia gagal mengendalikan dirinya, gagal menahan dirinya, atau seperti apa? Ternyata Nabi Yusuf mampu dia mengendalikan dirinya. Dia mencoba menghindar segala macam, sampai bajunya dari belakang itu koyak. Nah, Nabi Yusuf adalah prototipe seorang hamba yang mampu mengendalikan diri dan sanggup tidak melewati batas-batas yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah dia pun mendapatkan kemuliaan. Berbeda dengan kasus Adam tadi, walaupun Adam akhirnya bertaubat. Jadi Bapak Ibu sekalian, persoalan imsak inilah begitu amat beratnya sampai Allah menurunkan syariat puasa, karena lewat puasa inilah kita berlatih. Ternyata 3 tujuan puasa itu muaranya adalah al-imsak itu sendiri. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Orang yang mampu memelihara dirinya, menjaga dirinya. Bapak Ibu, takwa tidak hanya berkaitan dengan agama, tapi takwa berkaitan dengan kehidupan sosial. Kalau tadi saya cerita pada kasus Adam, begitu banyak makanan yang terhidang boleh disantap, hanya satu yang dilarang. Mestinya yang satu itu tak menjadi persoalan, tapi yang satu itu juga yang diintip-intip ada. Maka jangan heran kita buka puasa, ibu siapkan buka puasa di rumah,
ada teh manis, ada cendol, ada cola, ada nasi segala macam. Setelah bapak minum, apa yang dikejar bapak? Rokok itu juga yang dikejar. Padahal banyak yang lebih lezat, yang lebih sehat itu belum disentuh sama sekali. Rokok itu juga dicari. Ya karena memang begitulah. Ada kalimat terbalik, kalau dilarang, nah yang dilarang itulah yang dikejar itu, bukan yang boleh. Padahal orang yang menghindarkan diri dari yang memudaratkannya itu sesungguhnya orang yang bertakwa. Takwa dalam konteks agama, kita mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya. Takwa dalam konteks sosial, menghindarkan diri dari segala macam yang bisa merusak diri kita. Lagi-lagi itu butuh kemampuan mengendalikan diri. Bapak memang tak boleh lagi makan daging, tapi jumpa dengan kari, jumpa dengan rendang, siapa orang bisa tahan? Muncullah argumen sendiri, sikitnya ini. Begitu sikit, mak sedap pula, apanya ini? Selesai. Jadi secara sosial dia tidak takut. La'allakum tashkurun. Kenapa orang bisa tidak bersyukur? Tentu dia melampaui batas. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada. Itu cermin ketidakmampuan mengendalikan diri, mengendalikan tidak mematuhi batasan itu. Maka sekarang Bapak Ibu yang kita lihat di negara ini, kenikmatan orang itu sudah bergeser dari fungsi kepada citra. Orang punya mobil mewah, dia sudah pakai mobil mewahnya tuh, tapi dia tak pernah merasa nikmat sampai dia memamerkan mobil mewah itu ke hadapan publik. Kalau ibu-ibu beli tas branded, di mana sebenarnya kenikmatan ibu-ibu memakai tas yang branded itu? Ya udah pakai aja lah. Tidak di situ kenikmatannya. Kenikmatannya di mana? Oh, paten di mana ibu beli, walaupun KW 4 KW 3 nanti. Tapi kebanggaan itu, kebahagiaan itu di mana ibu beli? Berapa harganya? Maka jangan heran banyak orang yang memamerkan kekayaannya karena dia sedang mencari kebahagiaan, dan kebahagiaannya bukan pada memiliki barang itu sendiri. Makanya di Datar kita nih, saya kadang-kadang merenung, apalah cakap suaminya, yang mana itu yang kena pecat gara-gara istrinya pamer itu? Apa itu, Pak? Kepala pajak apa dia itu? Bea cukai. Istrinya yang pamer harta, suaminya kena pecat. Coba Bapak Ibu bayangkan, apalah cakap suaminya dengan istrinya itu? Memang kau gak ada otak. Gara-gara kau kena pecat, apa dapatmu lagi? Gitu. Oh, gak kebayang tuh, pedih kali itu. Nah, di Riau mulailah berargumentasi, ini cicilan, ini. Kenapa? Karena itu tadi, ketidakmampuan orang bersyukur itu. Mestinya kebersyukuran itu adalah ketika kita memiliki sesuatu, kita menggunakannya dan kita merasa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang kita miliki itu. Apa gunanya Bapak punya uang 1 triliun? Gak usah, mahal kali, gak mungkin. 1 miliar aja. Untuk dalam bangsa mungkin gak orang punya duit 1 miliar? Mungkin? Iya, mungkin. 1 miliar, dikasih uang 1 miliar tidak boleh digunakan 10 tahun. Ketimbang kita punya uang 2 juta, tapi silakan pakai apapun mau dibeli. Yang paling nikmat, paling bahagia yang mana? Yang 2 juta itulah. Uang awal 1 miliar tapi hanya boleh dipakai 10 tahun akan datang. Awak pun udah tahu 10 tahun akan datang, awak pun udah mati. Jadi kenikmatan itu sebenarnya pada fungsi. Tapi dunia bergeser karena kita, itulah nanti dalam teori ekonominya itu konsumerisme itu. Dunia citra itu. Kenikmatan tidak lagi pada bendanya, pada pemanfaatan, pada fungsinya, tapi pada citra yang dibangun. Kalau kita dulu muncul ayam-ayam apa itu yang waktu rame, mal-mal masih rame, orang makan di situ kan tujuannya kan bukan makan ayam, Pak. Nah, di rumah pun dia bisa makan ayam. Tujuan dia begitu dia duduk di situ ada orang kampungnya yang lewat. Begitu tengok orang kampungnya jadi cerita lah. Itulah yang ditunggu-tunggu. Jadi bersyukur itu
pada akhirnya adalah kesadaran batin bahwa pemberian ini dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu dia gunakan. Yang kedua, syukur itu memanfaatkan hartanya untuk menambah kapasitas, menambah nilai bagi dirinya. Yang terakhir, la'allahum yarsyudun. La'allahum yarsyudun ini cerdas kan. Saya baru lihat di media sosial, Pak. Seorang ayah baru beli mobil kan. Lalu anaknya mencoret-coret pakai spidol permanen. Itu udah cerdas Pak kan? Dicoret-coret. Ayahnya bilang, bisa nggak dihapus gitu. Dihapus nggak bisa karena spidol permanen. Kata ayahnya, udahlah coret-coret aja lo mobil itu. Dicoret anaknya semua. Cantik pula. Cantik mobil. Dulu saya pernah dapat cerita yang mirip. Mobilnya baru, anak kecilnya mengambil paku dari muka sampai belakang, dia tarik paku itu. Ayahnya marah, dipukulnya tangan anaknya sangat keras sampai tetanus, akhirnya meninggal dunia sang anak. Ini cerita kontemporer, tapi sebenarnya ini adalah cermin kemampuan mengendalikan diri itu. Itulah yang disebut dengan kecerdasan emosi. Kalau di dalam Goldman itu kan contoh yang diberikan kan itu Pak. Ayahnya, maknya mau nonton orkestra, anaknya nggak mau ikut, anaknya memilih untuk di rumah temannya, lalu anaknya lebih awal pulang ke rumah. SOP mereka itu, rumah itu lampu depan hidup, lampu dalam mati, kira-kira begitulah. Tapi begitu anaknya pulang, anaknya ingin buat kejutan. Jadi semua lampu rumah dimatikan. Begitu ayahnya buka pintu, anaknya berencana dia akan teriak sehingga ayahnya terkejut. Rupanya begitu ayahnya pulang, dia lihat lampu semua mati, ayahnya mulai curiga, dia bermain dengan imajinasinya, di dalam berarti ada pencuri, dia tarik pistolnya. Dia siap-siap dengan pistolnya, begitu pintu dibuka, anaknya teriak, terdengarlah letusan tembakan, sang anak itu meninggal dunia. Itu satu bentuk cerita orang yang tidak memiliki kecerdasan emosional, tidak mengumpulkan informasi yang tepat sampai dia membuat keputusan. Ternyata dalam Islam juga banyak cerita-cerita yang begitu itu. Walaupun untuk kita sekarang mustahil juga, itu kan ada itu. Suaminya berat kali bekerja karena anak sakit. Kata istrinya, udah abang tahu, saya pikirkan anak ini nanti abang pulang udah sehat, lebih baik kondisinya dari sekarang. Karena sudah diyakinkan oleh istrinya, sang suami pun pergi bekerja. Menjelang siang anaknya pun meninggal dunia, istrinya menangis. Tapi dia sadar, kalau aku menangis pun lama-lama, bukan anak ini balik lagi hidup. Sebentar lagi nanti suamiku pulang, dia pun letih udah bekerja. Bagaimana pula mungkin aku menambah beban suamiku yang sudah capek? Akhirnya dia tutuplah anak itu. Dia bersiap mempercantik diri menyambut suaminya pulang. Suaminya tanya, gimana anak kita? Alhamdulillah bang, kondisinya jauh lebih baik. Karena istrinya pandai merayunya, suaminya lupa untuk melihat anaknya. Sampailah subuh. Begitu mau sholat subuh, barulah istrinya mengatakan, bang, bagaimana kalau ada orang yang menitipkan sesuatu kepada kita, lalu yang dititip itu diambil kembali. Suaminya bilang harus kita kembalikan. Anak yang dititipkan Allah pada kita telah diambilnya, telah meninggal kemarin. Itu kisah itu populer Bapak Ibu. Tapi ingin menunjukkan bagaimana seorang istri yang memiliki kecerdasan emosi. Padahal pada saat suaminya pulang, dia bisa teriak-teriak, dia bisa nangis-nangis, dia bisa lompat-lompat. Tapi dia tidak memilih pilihan-pilihan yang seperti itu. Itu adalah mereka yang cerdas, memiliki kecerdasan emosional. Tidaklah mengherankan seorang khalifah begitu ketemu dengan seorang wanita, ingin dia meminta seteguk air, tidak masuk ke dalam tenda itu, tetap di luar, diberikanlah air itu. Tak lama nampak sekelebat, rupanya suaminya pulang. Suaminya nih buruk, hitam, tak ada lah yang cocok sama dia segitu. Kasar, istrinya menyiapkan air untuk menyapu kaki suaminya tadi, malah ditendangkannya. Dia minta minum, setelah minum dia pergi lagi. Kata Sultan nih,
kenapalah kau bisa bertahan dengan suami yang gila itu? Jawabannya, Pak, itu mengejutkan. Aku bersyukur diberikan Allah wajah yang cantik, tubuh yang bagus, dan aku ingin melengkapinya dengan kesabaran, memiliki suami yang macam hantu itu. Dia ingin menggabungkan itu. Nah, jadi Bapak nanti kita pertegas sama istri kita itu, apakah mereka mendampingkan syukur dan sabar. Kalau mendampingkan syukur dan sabar itu bagus, tapi kalau katanya aku tinggal sabar aja, aku menghadapi apa, nah, itu koreksi diri. Jadi saya kira Bapak Ibu, inilah kajian kita ya. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Puasa itu mendorong kita menjadi orang yang punya kemampuan mengendalikan diri. Imsak tadi, dan ternyata imsak itu akan menjadi tangga kesuksesan kita, menjadi orang yang takwa, orang yang bersyukur, dan orang yang memiliki kecerdasan emosional. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul menarik kajian kita pada hari ini. Sayangnya kita tidak punya akses untuk bicara kepada tim pemilihan rektor di Jakarta. Kalau enggak, saya ingin juga menyampaikan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, sebenarnya profesor kita yang satu ini sudah sangat-sangat layak. Tapi mungkin bisa dititipkan oleh Bapak Profesor lah mungkin. Kita mau nembak itu aja. Jadi ya mudah-mudahan bisa menjadi satu pertimbangan. Tapi masalahnya hadirin dirahmati Allah, ada dua ustadz kita yang sama-sama nyalon di bawahnya. Satu lagi Profesor Dr. Muzakir ya. Nah gitu. Ya beberapa hari akan datang juga kemari. Apalagi aku bilang sama beliau nanti. Kalau dua-duanya saya doakan yang sama, gawat saya Ustaz. Jadi saya menahan diri aja lah. Oke ya, saya ingin saja. Jadi menahan diri. Tidak doakan yang mana-mana. Kita lihat saja wait and see siapa yang akan kira-kira menjadi rektor UIN yang akan datang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kali ini sangat-sangat menarik sekali. Kisah tentang puasa itu imsak. Jadi sebenarnya memang kita harus menahan diri dari segala hal yang harus dibatasi tentang kita. Karena kalau orang tak menahan diri dari yang dibatasinya, dibatasi pada dirinya, maka dia akan mendapatkan hukuman dan akan menjadi kehancuran baginya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada mungkin yang mau nanya ini? Hari pertama biasanya semangat ini Ustaz. Dari Ibu Farida sebenarnya udah menanya, tapi beliau nunggu dulu ini. Saya tahu beliau nunggu orang dulu. Biasa pembukaan ini kalau enggak Supriyadi, ada Supriyadi, ada Mora biasanya. Tapi kayaknya Bang Mora sudah habis pengalamannya ini kayaknya. Setelah ada yang baru kayaknya jadi agak malas nanya sekarang. Dulu sebelum ada Ustaz nanya itu ya. Sekarang udah ada yang baru jadi nggak nanya-nanya lagi. Tadi kepalanya. Ya, udah dingin kepalanya. Soalnya Pak Purba juga biasanya nanya ini, atau Pak Suwardi. Saya tunggu-tunggu dari tadi di WA saya, kenapa tidak ada pertanyaan? Biasanya sih ada pertanyaan. Ya, paling simpel, sering salah pengertian orang ini. Yang mana betul? Imsak itu kan sebelum 10 menit sebelum. Oh iya. Kadang orang udah imsak masih ada sebelum. Oh iya. Itu yang paling simpel. Ini mungkin berhubungan dengan kajian Ustadz Hadi Dayat kemarin. Salahkah orang ikut imsak padahal azan subuh masih boleh makan gitu Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Kalau kita masuk kepada wilayah fikih itu kan ada banyak ragam ya. Makanya salah satu tafsir surah Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu. Ahsanu amala itu tafsirnya dua. Satu aswabuha, yang kedua akhlasuha. Aswabuha yang paling benar, yang kedua yang paling ikhlas. Karena kita mencari yang paling benar, maka dia diperlukan ilmu. Maka orang tak boleh berhenti belajar. Ada satu contoh sebelum contoh dari Pak Edi ya. Waktu kita berbuka, di mana sebenarnya posisi doa sebelum berbuka? Setelah berbuka sedikitkah?
Atau setelah berbuka sempurnakah baru dia berdoa? Ternyata kalau ada orang yang berdoa dulu baru berbuka, dia sudah sampai pada sunnah. Dia makan sedikit, dia berdoa, dia juga sudah sampai pada tingkat sunnah. Tapi kalau dia selesaikan berbukanya, dia minum dulu, dia makan kurma dulu, makan kue dulu, tidak buru-buru dia berdoa. Kira-kira untuk berbuka tahap pertama menjelang sholat dia sudah selesai, baru dia berdoa, dia berada pada posisi al-afdol. Itulah yang paling utama itu di situ. Baru dia sholat. Ya banyak lagi contoh seputar itu kan. Saya mengkritik para muazin, nggak betul muazin itu melambatkan azan 5 menit dari waktu berbuka. Nggak betul. Karena ukurannya ya memang azan, bukan beduk. Dari mana ceritanya beduk? Duk bawa minum. Karena memang ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Azan. Jadi muazin itu, kalau dia jadi muazin di masjid, dia bawa minum. Begitu dia sampai waktunya 37, dia minum seteguk, langsung dia azan. Setelah azan dia sholat itu ke maghrib agak lambat sedikit 5 menit, silakan aja, tak ada masalah. Dia tidak termasuk orang yang melalaikan sholat. Ini kadang-kadang ternyata ada begitu Pak, ada. Itu Sabtu kemarin saya buka puasa bersama itu. Bayangkan tak ada satu pun yang yakin dengan jamnya tadi. Tak yakin dia dengan jamnya. Nunggu-nunggu azan juga. Perasaan saya ini udah lewat. Ini muazinnya minum makan dulu. Betul lah 5 menit kemudian Allahu Akbar. Itu udah terlambat. Sedangkan azan itu tanda dukhul waktu sholat. Azan itu tandanya waktu sholat. Mau puasa tak puasa nggak ada urusan. Azan itu masuknya waktu sholat maghrib. Disitulah orang berbuka puasa. Nah kalau berkenaan dengan imsak, itu kan sudah kita pahami pada zaman Nabi tak ada imsak-imsakan. Nah, yang kita tangkap isyaratnya itu adalah kalau Ummi Maktum sudah azan, engkau berhenti. Bukan azan Bilal, ada 2 azan. Azan Bilal, azan Ummi Maktum. Itu subuh itu kan biasa 2 azan. Yang kita disuruh berhenti menahan, itu azannya Ummi Maktum. Bahkan, kalau azan berkumandang, air ada di dalam mulut, buang atau telan? Telan. Yang tak boleh udah azan tanggung sedikit lagi. Kami dulu itu sama, saya dengan Pak Rizal sama itu. Dosen kami, Allah yarham Tengku Ali Muda itu. Dia juga berpendapat begitu, cuma dia bilang begini. Jangan ini kalian sebar-sebarkan ke masyarakat, kata kacau nanti. Coba bayangkan Pak. Begitu serine yang menyayat hati itu, dia ke masjid. Begitu dia jalan ke masjid, masih ditariknya rokoknya sebatang. Heboh kampung tuh nanti. Jadi imsak tuh gunanya apa? Pertama, dia gunakanlah untuk yang ringan-ringan. Sudah bunyi serine itu, ya udah santai saja minum. Tapi jangan pula dimakan sambal terasi. Udah serine, minum ringan-ringan boleh. Yang kedua, kalau waktu darurat. Nah, waktu darurat masih bisa kita manfaatkan. Itu kan kalau dalam memang ada isyarat sih, ada isyarat itu kira-kira memberi jarak ya sekitar 50 ayat. Nah, 50 ayat itu kalau diukur waktu 8 sampai 10 menit waktu imsak. Ya. Namun Bapak Ibu, kita pun sekarang bagi saya itu beginilah, kita serahkanlah kepada Allah mana yang benar. Ini kita masuk pada era yang sulit. Muhammadiyah mengatakan subuh kita terlalu cepat 8 menit. Kalau sekarang itu subuh 5.12 ya? Ya, harusnya 5.20 Muhammadiyah. Tapi Profesor Tono dalam podcastnya yang baru itu hampir 30 menit. Terlalu cepat kita subuh. Isya kita terlalu lambat 20 menit. Nah, namun kalau bagi orang syariah, ya orang fikih, itu menyelesaikannya gampang. Ada kaidahnya. Hukmul hakim
yarfa'ul khilaf. Kalau sudah ada jadwal imsakiyah badan hisab ruqyah, ada Pak Edi di situ, ada Pak Ejek di situ, atau ada Pak Bobi di situ, udahlah ikut aja itu. Ikut aja itu. Ya. Tapi kalau bagi warga Muhammadiyah, saya tak tahu jadwalnya terbaru seperti apa, apakah memang ada revisi. Namun wacananya begitu. Waktu kami ada kunjungan ke Bandung, ke BRIN ya, dulu kan 8 ya. Sekarang BRIN kita mendapat kuliah dari Pak Thomas Jamaluddin. Dia jelaskan semua itu memang ada problem sekarang yang belum ketemu. Tapi pada subuh itu memang sedikit problematik lah. Artinya kita serahkan kepada Allah, ada ketentuan dari pemerintah, itulah yang kita ikut. Karena dalam kaidah fikih hukmul hakim, keputusan pemerintah itu yarfa'ul khilaf, mengatasi perbedaan pendapat yang ada. Saya kira gitu. Jadi isa kita kecepatan Terlambat 20 menit. Jadi macam mana pula kasus di kampung saya, Ustaz? Di kampung saya itu asalkan Ramadan, jam berapapun maghribnya, aja isanya harus jam 8. Karena menunggu orang tak wajib. Nah gitu. Kata tuan guru di situ boleh. Begitu pula katanya. Jadi apa kata tuan guru itu ikut. Jadi apapun itu, jam berapapun maghrib, kalau bulan Ramadan isanya pukul 8. Jadi pukul 8 baru muazzin azan. Karena menghitung orang habis dia maghrib kan, habis begitu masuk berbuka, mereka makan bukaan, habis itu ke masjid, pulang lagi ke rumah, makan balik. Jadi kalau katanya dibuat sesuai dengan jam itu katanya azan, gawat dua di sholat. Nah gitu. Jadi dibuatlah jam 8 azan. Dari dulu sampai sekarang. Di kampung saya itu azan jam 8. Nah, boleh berubah. Nah, sampai kiamat mungkin itu. Nah, jadi jam 8 itu Ustaz. Jadi kalau subuh ya memang sekarang agak bingung-bingung kita Ustaz. Tapi ada juga manfaatnya Ustaz, apa ini? Azannya Muhammadiyah yang agak 8 menit ini Ustaz. Jadi kalau kita pun misalnya nanti kesiangan sikit, belum azan sebelah sana. Masih bisa Ustaz. Itulah enaknya. Memang perbedaan itu memang rahmat. Ya rahmat lah memang. Jadi situ enaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mau nanya nih? Ada yang nanya enggak nih? Ibu Faridah kayak nanya nih. Habis? Oke, sudah jam 2 Ustaz. Bahwa tadi kita bicara tentang imsak ya. Imsak, menahan, bahwa kadang-kadang kenapa terjadi sesuatu yang tidak baik di antara kita, di antara kelompok, ormas atau mungkin di sebuah lembaga. Itu karena banyak orang-orang yang tidak mampu menahan. Nah, gitu dia. Kalau besarnya nanti adalah bahwa batasan kita hanya sebagai hamba. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita batasannya hanya sebagai seorang hamba. Tapi kadang-kadang kita memposisikan diri kita jauh melampaui seorang hamba. Jadi sehingga kemudian banyak yang rusak kita ini sekarang. Karena itu maka mulai hari ini yuk mari kita ikuti apa kata Bapak Profesor kita ini. Yuk mari sama-sama kita menahan bahwa inilah batasan saya dan tidak akan melampaui batasan yang terlarang. Karena Nabi Adam sudah mengalami hal yang tidak baik, karena itu Fir'aun juga demikian. Tapi gara-gara larangan semua nih Ustaz. Makanya sebaiknya memang jangan dilarang-larang sebenarnya. Jadi Ustaz, ada guru saya dulu, kenapa anak-anak itu dilarang ayahnya manjat juga dia? Karena dia tertarik dengan larangan itu sebenarnya. Jangan manjat, katanya. Manjat dia. Kayak mana rupanya kalau manjat gitu. Jadi kata guru saya dulu, caranya adalah suruh panjat tapi giginya rapat ke sini. Panjat kok, gitu dia. Jadi nggak berani manjat dia, kata guru saya. Entah itu betul, entah enggak tahu. Karena semakin dilarang, orang semakin apa namanya? Jadi penasaran gitu, kenapa ya dilarang gitu dia. Dan itu terjadi kepada seorang wanita yang bernama Lina Mukherjee. Saya Islam, saya makan babi, dia bilang. Kan ada kemarin si ibu itu kan. Jujur aja lah, pasti dia nengok semuanya itu. Termasuk macam-macam bentuk orang itu kan. Tapi kemudian dilarang, majelis ulama juga memprotesnya. Bukannya dia malah baik. Besoknya dia bikin konten lagi. Kemarin saya makan babi, sekarang makan anjing. Lebih enak anjing rupanya dia bilang gitu. Ya Allah ya Rabbi. Memang ini orang-orang yang sudah sangat di luar batas lah. Mudah-mudahan beliau taubat. Kalau enggak mudah-mudahan
tahap paling terjadi pada dirinya, dan jangan mempermalukan agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Besok kita bertemu dengan guru kita yang lain, Dr. Ahyar Zain MAG, yang kita juga tunggu kapan profesornya. Nah, gitu dia. Besok kita sindir boleh dia jadi profesor seperti Ustadz Azhari Akmal tadi kan. Jangan lupa besok kita datang lagi kemari untuk mengikuti pengajian. Kita akan menambah ilmu kita selama Ramadan setiap Senin sampai hari Kamis. Dan jangan lupa untuk malam nanti datang ke masjid beramai-ramai untuk meramaikan suasana tarawih di Masjid As-Salam, dan juga diundang semuanya yang ada punya waktu untuk bisa buka bersama di kantin kita yang nanti malam, yang kajiannya akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Lamuddin Lubis MAD. MAD apa MED? MED. Saya pikir gitu aja. Untuk selanjutnya mari kita tutup dengan sebaik doa dari Ustaz. Silakan Ustaz. Na'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim hajatana ya Rahman wa tammim niyatana ya Rahim ya Rabbal alamin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا ومقبولا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi pada besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.